Langsung saya lanjutkan lagi pertanyaan ke Pak Sylvester. Artinya ketika ketum parpol lain atau parpol lain ini sudah menerima, apakah sudah ada komunikasi yang dijalin sebelumnya, baik formal dan informal? Dan kemudian batasan-batasan dari tim sinkronisasi ini spesifiknya apa Pak Sylvester? Apakah hanya mengurusi soal transisi atau nanti juga memetakan kira-kira formasi dari kabinetnya seperti apa? Ya, kalau komunikasi antar partai di koalisi termasuk dengan relawan dan TKN sih terus berlangsung ya, tidak jadi masalah, kita sangat solid gitu. Mengenai tugas tim transisi ini memang untuk saat ini adalah eh, mengkonsolidasikan dan mensinkronisasikan dengan pemerintahan presiden menteri-menteri di pemerintahan Presiden Pak Jokowi ya. Untuk mengenai yang lainnya, yaitu mengenai penentuan nama-nama kabinet itu biasanya suatu hal yang berbeda. Kayak di 2014 itu waktu pemerintahan Pak Jokowi JK itu ada tim 6 ya, yang memang nggak ada surat tugasnya, nggak kelihatan, tapi nyata tim 6 ini yang mempersiapkan dan kompetensi dan juga mengenai administrasi dari calon-calon menteri, Kapolri, Panglima TNI, dan lainnya. Jadi tugas dari tim sinkronisasi ini adalah menyelaraskan dengan kementerian-kementerian terkait ya. Contohnya kemarin dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, nantinya juga dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian PMK, Kementerian Marinvest, dan juga Kementerian Perdagangan dan lain-lainnya. Jadi tambahannya paling mengenai postur nomenklatur kementerian ya, ataupun yang di awal-awal ketika habis pelantikan tuh biasanya adalah kunjungan-kunjungan ke negara-negara sahabat atau ke luar negeri ya. Itu yang dulu dilakukan di 2014. Jadi suatu hal yang berbeda mengenai penentuan kabinet. Itu nantinya ada tim sendiri ataukah memang tim ini juga menjadi tim intinya juga nantinya begitu. Itu Tapi tergantung artinya, dari presiden ya, terpilih. kalau untuk memetakan porsi nanti menteri-menterinya itu juga masuk nggak ranahnya berarti? Itu berbeda ya, suatu hal yang berbeda. Saya pikir enggak, karena memang Baik, ini hanya khusus transisi atau intinya sinkronisasi lah dari baik. pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran, karena memang ini diperlukan yang tim kecil itu karena memang sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran ini sebagian besar program-programnya adalah melanjutkan dan menyempurnakan dari program yang dan capaian-capaian dari Presiden Jokowi begitu. Di Baik. samping memang ada program sendiri dari Pak Prabowo sendiri yang mana memang tim inilah yang menyusun sejak awal. Baik. Ya, Ini menarik. mungkin dari 10 tahun lalu begitu. Baik. Poin ketika kata melanjutkan tadi, saya mau ke Mas Johan. Kan beberapa waktu lalu kayaknya sempat dikatakan oleh ketum-ketum parpol bahwa tidak akan ada tim transisi karena sifatnya hanya melanjutkan, begitupun juga sudah disiratkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi kemudian ada tim sinkronisasi yang dibentuk. Ada tim transisi, kemudian ada tim sinkronisasi. Apa sebenarnya yang paling membedakan dari transisi dan sinkronisasi yang dimaksud ini? Ya, sebenarnya tadi menarik ya kalau memang ini agak berbeda ya kondisinya transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Sylvester bahwa sebagian besar dari tim koalisinya Pak Prabowo ini adalah yang sebelumnya juga berada di pemerintahan bersama-sama dengan Pak Jokowi begitu ya. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan kan apakah kemudian menteri-menteri yang sebelumnya ini akan tetap berada di posisinya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kan ada program-program strategis yang tentunya berbeda ya dengan Pak Jokowi ya dari Pak Prabowo gitu. Yang menurut saya itu tetap saja membutuhkan satu proses transisi yang kemudian melibatkan begitu ya para partai-partai yang kemudian nantinya barangkali akan ditugaskan di situ sehingga nanti ketika proses perpindahan kekuasaan ini lembaga-lembaga negara itu tidak kemudian
apa namanya gamang begitu ya dalam menentukan program-program dan sebagainya, sehingga pemerintahan Pak Baik. Prabowo ini begitu menjabat begitu itu bisa langsung Baik. berjalan tanpa ada Ya. kendala begitu. Terakhir singkat Mas Johan, apakah kemudian tim sinkronisasi ini dalam tanda kutip mencerminkan kabinet ke depan? Karena kalau kita lihat kalkulasi kan sebenarnya untuk penentuan kabinet itu dihitung dari sumbangsi elektoral misalnya, atau kekuatan parpol di parlemen. Baik, berarti kalau melihat dari tim gugus tugas sinkronisasi ini ya kita belum bisa melihat ya terkait dengan bagaimana nanti komposisi dari kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo, karena tim gugus ini kan tadi sangat eksklusif ya, hanya dari internal partai-partai dari Partai Gerindra gitu, dan terkait dengan pembentukan kabinet ya mungkin secara normatif itu akan dikembalikan karena itu hak prerogatifnya Pak Presiden nantinya kan begitu. Baik, masih belum kelihatan artinya, dan kemudian memang kalau kata Pak Sylvester ini khusus fokus terhadap transisi pemerintahan. Itulah komunikasi-komunikasi yang saat ini dibangun dengan sejumlah kementerian agar nanti pemerintahan berikutnya ini tinggal melanjutkan. Terima kasih Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Sylvester Matutina dan juga pakar ilmu politik UPN Veteran Jakarta Mas Adli Johan Kusuma telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.